Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Bapak-bapak serta asatidz rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ditakdirkan untuk berkumpul kembali untuk memanfaatkan kenikmatan dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, yaitu nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang kita isi dengan berkumpul sejenak, ya. Kumpul sejenak untuk ngaji, ya kan, untuk meningkatkan iman. Yang lama tadi makannya, kan? siap persiapannya, makannya itu lama, ya. Supaya karena sudah lama persiapannya, maka ini bisa fokus, gitu kan ya. Insya Allah Pak, kita khusyuk kan ya, fokus nunduk ke bawah kan ya, enggak terharu atau apa ini Pak, kita terenyuh. Bapak rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tentunya kalau mau disambungkan dengan apa yang menjadi kebiasaan di sekitar kita, ya, kalau ternyata Syawal itu adalah waktu untuk saling bermaaf-maafan, padahal sebenarnya kita udah kemarin belajar, kalau tidak salah sudah saya sampaikan, di Sya'ban justru seharusnya kita ini sudah menyelesaikan setiap pertikaian yang ada di antara kita, karena di nisfu Sya'ban itu yang terkenal sekali, itu Allah Azza wa Jalla melihat para hambanya dan kemudian semua diampuni kecuali dua golongan, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, ya, musyrik dan musyahin. Yang kedua orang yang memiliki pertikaian. Jadi kalau punya pertikaian, punya masalah dengan orang lain, itu harusnya diselesaikan di Sya'ban. Kalau sudah selesai masuk Ramadan, Masya Allah, sudah nggak punya salah sama manusia, nah, istri, tetangga, teman kerja atau sahabat mungkin, ya, nggak punya salah, terus kemudian kita juga dengan Allah sudah sangat banyak melakukan pertaubatan ketika di Sya'ban itu, gitu ya, sehingga masuk Ramadan itu diharapkan betul-betul memiliki hati yang bersih, ya, yang siap untuk kemudian menikmati hidangan-hidangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Syawal ini malah justru kemarin alhamdulillah dapat oleh-oleh dari Ustadz Ahmad, ya. Salam untuk bapak-bapak katanya. Katanya di Syawal ini, kata beliau, ada seorang ulama yang menyebutkan dalam kitabnya itu bahwa Syahrul Syawal itu adalah bulan untuk bersenang-senang dan memberikan keleluasaan. Ya, jadi kan hari Id kan ya, setelah Ramadan 30 hari terus kemudian masuk Syawal, itu hari-hari untuk kemudian kita bersenang-senang, bahkan boleh berdendang. Mana ini? Oh, nggak ada yang kemarin nganter. Nasyid-nasyid apa yang kemudian membuat kita lebih senang dan memberikan keleluasaan kepada keluarga, gitu ya. Tapi biasanya saking senengnya itu kadang lupa untuk kemudian melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, karena ternyata enak banget di dunia ini bisa senang-senang. Apa yang kemarin dikerjakan di Ramadan itu lolos. Nah, kalau lolos di Syawal, hati-hati jangan lolos di Dzulqa'dah. Karena Dzulqa'dah itu termasuk bulan apa? Bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini saya ingatkan dari detik ini, kita hari ini masuk di bulan haram. Yang kebaikan ketika dikerjakan di bulan ini itu lipat gandanya tidak sama ketika kemarin kita lakukan di bulan Syawal. Jadi kalau kemarin Masya Allah ya, habis 30 hari atau 29 atau ada yang 28 puasanya, jangan-jangan nggak ada kan ya. Itu kalau kita udah puasa di Ramadan full,
Sya'ban Masya Allah, Alhamdulillah Allah karuniakan kemudahan 6 hari gitu kan ya, 6 hari puasa terus dihitung Masya Allah setahun puasa. Nah di bulan Dzulqa'dah ini kalau orang berpuasa itu pahalanya lebih lagi karena dia berpuasa di bulan yang haram. Tapi hati-hati, para ulama juga menyampaikan kalau kemudian melakukan kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram itu tidak sama beratnya, jenis kemaksiatannya sama kalau dilakukan di selain bulan haram. Itu terserah Allah kan ya, ini berat, ini ringan, ini karena begitulah Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengajarkan kepada kita untuk hati-hati ya. Karena menzinahi istri tetangga itu pada kaget, itu dosanya lebih berat berkali-kali lipat daripada menzinahi istri orang yang tidak kita kenal. Bukan terus nek ngono begitu Pak, nek ngono golek sing adoh wae ngono ya ora gitu, ndak gitu maksudnya. Yang jauh sana itu dosa, apalagi yang dekat. Hati-hati jangan sampai. Loh, biasanya yang sering ketemu itu kan yang justru menimbulkan banyak dosa kan ya. Maksudnya ya sering ketemu tetangga kok dewean kok. Ya kan kesempatannya untuk masuk itu sangat banyak. Tapi kalau orang nggak kenal masuk langsung melebu, kecuali tadi kan ya paket gitu ya. Terus kemudian macam-macam dan sebagainya. Enggak, ini begitu pula bulan yang Allah muliakan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kita hari ini harus kemudian mulai meningkatkan ritme ibadah kita. Setelah sepertinya sebulan di bulan Syawal ini kon poso yo angel, kon infak yo rada mikir akeh gitu kan ya. Suruh misalnya apa, silaturahim yang paling sergap kan ya. Silaturahim kemana-mana, alhamdulillah di Syawal ini kita dapat pahala silaturahim kemana-mana. Tapi yang lain-lain ini sepertinya tilawah itu sampai mana hari ini? Kalau ditanya juz berapa itu, lali leo, duit Quran. Syawal ini sampai berapa yang sudah ditilawahkan? Puasa juga sudah berapa kali? Apakah alhamdulillah 6 hari itu dapat gitu ya? Kalau enggak, kita sekarang mulai dinaikkan level imannya lagi. Jangan sampai di Dzulqa'dah ini kita turun lagi, jangan sampai. Karena ini pahalanya eman-eman. Ya udah nggak usah angan-angan panjang. Mumpung masuk Dzulqa'dah dan nggak tahu kita kapan hidup itu, apakah masih lama apa enggak. Udahlah, angan-angannya barangkali ini bulan Dzulqa'dah yang terakhir, gitu kan. Jadi apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan dalam amal soleh, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Makanya di surat Al-Imran ayat 133 kan Allah Ta'ala berfirman apa? Wasadi'u ila maghfirah. Kita diminta oleh Allah untuk bercepat-cepat dalam menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan Allah, jadi sebab-sebab yang bisa mendatangkan kita diampuni oleh Allah itu cepat ambil. Ya, kira-kira apa? Yang ngasih setengah kurma ke sebelahnya itu bisa membuat Allah mengampuni kita dan membebaskan kita dari api neraka. Apalagi sedekahnya sak kontainer kurma. Banyak banget tuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan ini mari kita segera lakukan dalam menggapai ampunan Allah. Apa itu amal-amalnya, segera upayakan. Nah, kan kita tahu Allah itu memiliki asma ya, Al-Ghafur yang maha pengampun, At-Tawwab yang menerima taubat, ya kan? Yang Allah menerima taubat ya, bahkan Al-Afu. Kan kita doanya kemarin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah itu mencintai memaafkan. Ya. Al-Afu bahkan. Itu aja kita diminta dalam surat ini apa? Segera. Itu sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sama manusia, emang manusia itu misalnya ketika disalahi lapang untuk memaafkan. Kan enggak kan ya? Malah dendam. Malah diteni kan gitu ya. Nah, isa tak balas gitu. Urung ono kesempatan nih, masih ngincer nanti kapan. Makanya kalau kita dengan manusia, kalau kita saja dengan Allah diminta untuk bersegera mendapatkan sebab-sebab kita bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, bersegera untuk bisa mendapatkan jannah yang seluasnya langit dan bumi, itu bagaimana dengan urusannya manusia? Maksudnya manusia itu ya rada angel memaafkan kan gitu ya. Kadang ngamuan gitu ya. Maka ini segera kalau kita punya
kesalahan apa, butuh kita minta maaf kepadanya, jangan ditunda tahun depan. Ngenteni Ramadan, Lek. Engko tak maaf-maafan gitu ya. Tur Syawal sisan, ndak sabat Syakban kan harusnya. Jangan Ramadan, jangan setelah lewat Ramadan, sebelum Ramadan. Nah, ini kalau dengan Allah saja kita diminta untuk bersegera, ya padahal Allah Maha Pengampun, mengampuni hambanya, kesalahannya sepenuh bumi, asal dia mau meminta ampun kepada Allah, maka Allah nggak peduli. Dosa sebanyak itu Allah nggak peduli, diampuni. Asal dia mau apa? Mau minta ampun. Nah, bukan terus kemudian kesempatan ya. Tak kumpul kesek dosane. Iya nek dikai kesempatan tobat ya. Maksudnya bersegera di sini itu bersegera. Makanya termasuk di antara sifat orang bertakwa yang disebutkan dalam surat Ali Imran ini, ketika dia bisa berinfak di waktu sempit dan lapang, bisa menahan amarah, kemudian bisa memaafkan manusia. Kemudian yang berikutnya yang jelek-jelek itu fa'idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusihim. Kalau dia itu melakukan suatu perbuatan keji dan mendolimi dirinya, zakarullah, dia bisa segera mengingat Allah. Ini maksudnya langsung zakarullah. Kita kalau kepleset kaitannya dengan maksudnya dengan Allah SWT ya, ibadah kok kita kemudian malas-malesan, larangan kok kemudian malah dilanggar, itu segera ingat Allah, segera kembali. Asal kita segera kembali, maka Allah akan juga mengampuni kita ya. Tapi kalau kita ende-ende gitu, namanya apa? Saufa, nanti. Ya kalau nanti diberi hidayah untuk beristighfar dan taubat. Kalau enggak, ternyata disibukkan dengan dunia, kemudian lupa sama Allah. Dan kalau orang sudah lupa sama Allah, ya Allah akan menjadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tidak bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya. Dia tidak kemudian bisa mengingat Allah dengan istighfar dan taubat kepadanya, sehingga naudzubillahi min dzalik, orang yang seperti ini tidak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi itu sebagai mukadimah di malam hari ini untuk mengingatkan kita semua, mari kita kencangkan lagi ibadah-ibadah yang Allah mudahkan bisa kita lakukan di Ramadan kemarin, lanjut di Syawal ini, dan kemudian terus di bulan haram yang 3 yang berurutan. Ini pahalanya sangat banyak, dan alhamdulillah nanti ya kita saksikanlah di sini kita semua bisa saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, apakah terkait dengan memuliakan guru ya, karena keberkahan anak kita itu kan dari ridhonya guru kita kan ya. Makanya kalau kemudian Allah para wali santri ini berlomba-lomba untuk kemudian bisa memuliakan guru, itu adalah satu keberkahan untuk putra-putrinya gitu kan ya. Kemudian terkait dengan bangunan, apakah mau tadi masjid musola Al-Hakim ini udah nggak muat, anak-anak aja sampai sholatnya di luar. Tapi insya Allah mulai beberapa pekan ke depan kita akan membuat musola darurat ya, dan itu untuk menampung seluruh konuni yang harusnya memang sholat berjamaah. Itu merupakan kurikulum, jadi ini tidak bisa kalau kita di luar sana. Bahkan kalau di luar sana itu banyak hal yang harus kita khawatirkan, karena di 2 tempat nyebrang, anak-anak jalan, kalau ada yang ngawasi guru alhamdulillah gitu. Kalau nanti tidak terawasi, nanti terjadi apa, apakah ngelempar sesuatu gitu ya. Sudah kejadian ada yang datang, ada anak lempar gitu ya. Kami didatangi gitu ya. Ya alhamdulillah kita respon dengan baik. Jadi ini amal-amal soleh yang ada, insya Allah bisa kita saling berlomba gitu ya, mempercepat kebaikan yang bisa kita lakukan di Dzulqa'dah. Ini sudah bulan haram nih. Jadi nanti ini kampanyenya ini pumpung bulan haram. Mari kita berlomba-lomba mempercepat kebaikan-kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Bapak-bapak serta asatidz rahimani wa rahimakumullah, pembahasan pada kajian pasca makom di malam hari ini adalah pembahasan yang ketiga. Kalau pembahasan yang pertama itu adalah pembahasan tentang rodoah, tentang kalau masih punya anak yang nyusui, masih punya apa? Masih nyusu. Yang kedua kan ya Pak Febri masih
Masih punya anak MC ya. Yang kedua adalah kemarin disampaikan oleh Ustaz Jalal Hafizahullah tentang hadonah ya. Hadonah itu berarti usia setelah rodoah. Rodoah itu 0 sampai 2. Hadonah itu berarti 2 selesai, berarti menginjak 3 sampai kemudian sebelum tamyiz. Dan kemudian hari ini kita insya Allah malam ini akan membahas marhalah tamyiz, yaitu fase usia manusia yang disebut sebagai fase tamyiz. Apa itu fase tamyiz? Fase tamyiz itu adalah fase yang ditandai dengan bisa membedakan sesuatu. Jadi anak ini bisa apa? Membedakan sesuatu. Anak bisa memilah sesuatu. Atau bahkan kalau tamyiz yang sudah mendekati balik, jadi usia tamyiz ini mulai, kalau mau diukur berarti dari usia 7 sampai usia mau balik ya, sebelum balik berarti. Kalau balik nanti itu usia fase usia tersendiri untuk dibahas, yaitu fase balik. Maka sebelum fase balik itu fase tamyiz, dan sebelum fase tamyiz adalah fase apa tadi? Hadonah. Jadi tamyiz ini adalah fase yang manusia itu mulai bisa membedakan berbagai hal. Mulai, bukan terus kemudian sudah bisa membedakan macam-macam. Sudah bisa mulai membedakan ya, apakah ini boleh, apakah ini tidak. Itu sudah bisa. Oh ini boleh, karena mesti gini, oh anak diginiin itu udah tahu. Gini, oh itu udah tahu dia. Oh dijempolin berarti itu. Oh itu boleh. Kalau begini, apalagi kalau ada teriak-teriakan itu kan anak jadi, wah ini marah ini. Oh kok ini kok disenyumin? Nah, berarti ini boleh. Jadi anak di usia tamyiz ini sudah mulai bisa membedakan, bahkan istilahnya bisa memilah atau nyortir. Jadi sortir nih. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa disortir ya, istilahnya. Ini boleh, ini tidak boleh gitu ya. Kalau di bahasanya ini sebenarnya muqaranah ya, tapi muqaranah ini tentunya membandingkan antara satu dengan yang lain, itu tentu terkait dengan perkembangan akal ya. Di usia tamyiz ini kan sedang berkembang-kembangnya akal, maka ini nanti kalau pas mau mendekati balik biasanya dia sudah betul-betul matang ketika membandingkan satu dengan yang lain. Makanya bapak-bapak masih ingat gak 7 perbedaan pada gambar ini? Digoleki ndi bedane ora ono padha kabeh. Ternyata ada gitu. Ketelitian. Oh berarti itu udah tamyiz. Coba anak usia 2 tahun kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya, sulit ya. Tapi kalau 7 tahun, oh bapak-bapaknya kadang ra iso ndelok bedane. Bedake bojo pas. Kemarin ada yang datang ke Ustaz Ahmad kan gitu. Loh ini istrinya Ustaz Ahmad loh. Tambah cantik ya. Bapak ini istri yang lain gitu katanya. Nggak bisa bedain karena memang jarang ketemu kan itu. Kalau udah ketemu, sering ketemu kan bisa banget membedakan kan ya. Baik. Jadi di sini anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mulai ya bisa membedakan mana yang buruk sesuai dengan logikanya ya, perkembangan logikanya. Kemudian dia juga bisa membandingkan dari satu hal dengan satu hal yang lain ya. Antara baik dan buruk, ini soleh dan ini orang yang toleh, itu dia sudah mulai bisa mengerti ya. Dan ada karakter-karakter yang dimiliki di fase usia anak tamyiz ini. Yang pertama adalah kerjasama ya. Ini karakteristiknya yang perlu kita ketahui, sehingga ini perlu kita tekan, kembangkan ya, istilahnya kita fokus, yaitu kerjasama, ta'awun. Fase anak ini mulai gemar untuk membantu orang lain ya kan. Usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai senang bekerja sama ya. Sehingga ini kemudian mengundang simpati orang lain ya, dan itu dia sangat senang kalau gabung, dianggap ya, karena dia ternyata bisa membantu, berarti dianggap ya, ini sesuatu hal yang pengen dituju oleh anak ini, diakui keberadaannya, diakui bantuannya ya. Jadi dia pengen terus membantu. Tapi kalau malah
Nah, ini terkait dengan kemandirian itu berarti mulai diajarkan di usia ini. Ya. Diajarkan, malah jangan ora usah dipel, tak pel meneh malah gitu. Ora usah diasai, ngasai kotor atau resik. Itu malah jadi nggak ngajari. Ya tapi kan kadang suruh ngasai malah pecah. Pecah ya nggak usah dimarahin, yang nyuruh siapa? Nyuruh orang tuanya gitu. Lah anak belum bisa kan baru latihan namanya. Kalau latihan salah kan ya biasa kan ya. Jadi kalau caranya gininya gitu, harusnya diajari. Karena ini sabun lunyu gitu. Kamu kalau mau nyuci caranya begini begitu gitu. Ternyata orang tuanya besok mecahin piring. Wah, podo wae bapak ternyata. Gitu ya. Baik. Jadi ini kerjasama ya. Ini sesuatu hal yang perlu dikembangkan karakternya pada anak ya. Dan kemudian harus dimanfaatkan. Jangan sampai orang kalau pengen bekerja sama itu kan berarti dia beraktivitas, bergerak gitu ya. Pada fase ini jangan sampai anak itu malah disuruh mager, malas gerak gitu ya. Malah santai-santainan gitu ya. Jangan sampai anak itu kok kelihatan males gitu ya. Ini mulai nih misalnya habis subuh itu ini berat, ini memang berat. Nggak tahu yang berat anak-anak atau bapak-bapak. Habis subuh itu jangan tidur. Ngapain aja, suruh ngapain aja pokoknya. Bahkan awal-awal upaya untuk dia supaya bisa bergerak, karena ini usia-usia untuk bekerja sama, apalagi kalau bisa membantu ibunya, membantu ayahnya ketika di pagi hari itu Masya Allah kan ya. Ini memang perlu banyak teknik ya. Biasanya malam itu, nak kamu suka apa gitu ya. Ini, nah besok pagi habis subuh habis belikan. Wah itu melek langsung, nggak mungkin enggak gitu. Karena ada sesuatu yang dia senang. Tapi kalau nggak ada ininya digugah subuh, wah nggak, molat terus melek, lungguh tidur lagi gitu. Tapi kalau ternyata ini ada yang kamu suka, kalau sudah ternyata dimakan itu biasanya ya melek insya Allah. Apalagi ada sesuatu yang tadi harus dilakukan aktivitasnya, nanti ada hadiahnya. Nah, itu juga membuat anak ini tidak malas. Anak ini bisa kemudian aktif ya, dan ini jangan sampai lewat bagi orang tua yang memiliki anak di fase tamyiz ya, di usia 7 tahun sampai sebelum balik, untuk kemudian dia lebih banyak diaktifkan secara motorik ya, pergerakan. Sehingga ketika dia sudah terbiasa enggak tidur subuh sejak kecil, kira-kira dewasa ya apa turunan? Enggak insya Allah. Ya, kecuali nggak tahu dapat bojo kok ya. Turu wae ya. Kowe nak temen aku tak melu turu kan ini. Turu karo kowe apa turu dhewe-dhewe kan itu. Jadi kalau sudah dibiasakan sejak kecil itu beraktivitas, diberi beban, kemudian menanggung sesuatu kesulitan, maka nanti ketika dewasa kan dia nggak santai-santai kalau menemui kesulitan. Pasti itu bisa insya Allah ya bisa dikerjakan, karena memang sejak kecil bukan seorang pemalas. Tapi kalau sejak kecil itu pemalas ya mudah sekali untuk menjadi tua itu ya pemalas gitu ya. Tapi kalau sejak kecil itu sudah tidak pemalas, bahkan tidak bergantung kepada orang lain, suka membantu orang lain, maka ketika dewasa diharapkan dia bisa mandiri ya, bahkan terus bisa membantu orang lain. Itu karakteristik yang pertama, yaitu kerjasama anak. Karakteristik yang berikutnya adalah al-idrakud dini. Persepsi keagamaannya mulai tumbuh dalam, ya, mulai tumbuh, bisa difahamkan sedikit demi sedikit tentang agama kita ini. Sehingga dia ketika mengerjakan sesuatu itu, ya kadang memang perlu dimotivasi, kadang sudah bisa memahami, ya. Atau kalau belum bisa memahami, nggak dimotivasi, ya biasanya cuma terpaksa melakukan sesuatu itu, terpaksa karena nggak ada motivasinya, nggak ada apresiasinya, juga nggak dipahamkan terhadap sesuatu yang dia lakukan itu. Biasanya anak yang seperti ini cuma melakukan ibadah agama itu hanya dengan terpaksa. Nek bapak ibu era ono ya bablas gitu. Tapi kalau idrakud dini ini, yaitu persepsi keagamaannya yang sudah mulai berkembang itu dimanfaatkan, maksudnya dikembangkan, maka ini sangat baik ya untuk tahapan-tahapan yang selanjutnya. Kaitkan dengan tadi misalnya
kita kalau melakukan kebaikan-kebaikan terus kok kemudian berdoa, biasanya Allah ijabahi. Meskipun kita tidak bisa menyamakan antara perbuatan manusia dengan Allah, nggak bisa. Kalau kamu Dok, gitu ya, udah berbuat baik sama orang tua gini begitu terus kamu minta sesuatu, itu biasanya kamu ya dikasih. Dan Allah tidak seperti hambanya. Allah itu kalau sudah melihat hambanya melakukan amal soleh gitu ya, kok minta, ya dikasih. Apalagi dia mau mentawasulkan amal soleh yang dia lakukan dan itu ikhlas lillahi ta'ala. Oh, itu kisahkan 3 kisah itu, ya kan? Itu berarti jembatan untuk memahamkan anak bahwasanya ketika orang berbuat baik kemudian minta kepada Allah, kasih. Sehingga kemudian dia sregep untuk melakukan kebaikan, sregep untuk berdoa karena ada sesuatu yang memang dia inginkan. Kalau ternyata dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, berdoa, kok terus kemudian Masya Allah, tenang, aku diijabahi doanya. Wah, itu kita kan senang banget, berarti masuk ke pelajaran. Meskipun kadang bisa kita rekayasa. Kamu minta kepada Allah, minta sama Allah itu. Kamu kan udah buat baik nih, gini. Kamu pengen itu toh, minta sama Allah. Ah, udah disiapin di belakang. Ternyata ada yang nganter nak, gitu. Yang nganter Umi maksudnya, duitnya dari Abi. Itu supaya kemudian persepsi keagamaannya terus meningkat. Apalagi tentang kejujuran ya, tentang amanah, tentang ikhlas, tentang malu. Ini perlu juga dikembangkan. Jadi anak ya aslinya harusnya jujur ya. Kenapa nggak jujur? Karena ada sesuatu yang menyimpangkan. Aslinya muslim itu nggak berdusta, tapi kalau kemudian dia berdusta, berarti ada yang menyimpangkan. Terus bagaimana? Nah, ini dikembangkan sejak kecil ya, bahwa kejujuran, keikhlasan, kalau orang amanah itu disampaikan kebaikan-kebaikannya ya. Sifat malu gitu ya. Ini semua, bahkan katakan ini semua ibadah. Jadi orang ikhlas itu dia beribadah kepada Allah. Orang jujur itu dia beribadah kepada Allah ya. Orang kemudian punya rasa malu itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua karakteristiknya, yaitu pemahaman agamanya mulai meningkat. Maka alhamdulillah kita sejak usia 5 tahun bahkan ya, itu kita coba tanamkan keimanan. Di usia 7 tahun lebih lagi kita perdalam pemahaman agamanya. Kemudian juga al-idrak al-khuluqi, yaitu persepsi atau pemahaman bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang baik, ini juga meningkat. Dan anak itu meniru apa yang ada di sekelilingnya. Kalau bapak dan ibu mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, biasanya anak ini akan niru. Ya, kalau sudah niru baik di rumah, tapi masih terkontaminasi di luar, apa yang dia lihat di sekelilingnya itu juga mengaruhi dirinya. Karena usia 7 tahun itu juga sudah kemudian keluar ya, bersosialisasi dengan banyak orang ya. Maka dengan bertambahnya usia ini, berkembang otaknya, sebenarnya berkembang pula al-idrak al-khuluqi, persepsi moralnya ya, menyerap akhlak. Jadi ini bisa biasanya orang kalau di satu kelompok itu ya, dia ciri-cirinya sama dengan kelompok itu ya, menyerap apa yang ada di kelompok itu, cara bicaranya, cara berjalannya, mungkin cara mengungkapkan sesuatunya gitu ya. Kan ada mengungkapkan sesuatu itu dengan marah dulu, mungkin dengan nangis dulu, atau itu dia menyerap hal itu ya. Ini persepsi al-khuluqi, itu dia menyesuaikan dirinya di tempat tersebut. Dan kalau menyesuaikan sesuatu itu berarti dia sedang menyerap akhlak-akhlak yang ada pada sekitarnya itu, apakah pada kelompoknya, keluarganya, atau masyarakatnya. Maka ketika sudah semakin mendekati balik gitu ya, tentunya dia akan sangat tahu betul ini keadilan, ini kezaliman, ini kebenaran, ini kesalahan, ini kebaikan, ini keburukan. Jadi ini semakin kuat lagi ya. Kalau tadi pemahaman agamanya, pemahaman akhlaknya ya, kok sudah kemudian meningkat, maka dia akan betul-betul bisa memahami apa yang dia lihat itu, apakah ini kezaliman, apakah ini keadilan. Kemudian yang terakhir, karakter terakhir pada fase ini adalah perkembangan bahasa.
Tentunya anak di usia 7 tahun kata yang diucapkan sudah lebih banyak, ya. Lebih banyak, sehingga kemudian mampu membedakan antara, bahkan lebih detail lagi ya, mana sinonim, mana antonim. Ini kata yang sama, maknanya juga sama. Ini kata yang berbeda gitu ya. Juga maknanya bisa sangat berbeda meskipun katanya sama, antonim gitu ya. Jadi ini ketika sudah bisa detail begini, perkembangan bahasanya sudah meningkat, itu jangan kemudian malah diajari yang macam-macam, kecuali tadi diselamkan ke Al-Quran. Kan itu sudah mampu secara bahasa, itu dia mampu tadi, oh ini antonim, ini sinonim ya. Maka segera untuk kemudian bisa menghafalkan Al-Quran atau hadis-hadis dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang tentunya kita sampaikan lebih awal itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kalau sudah membedakan kalimat-kalimat itu, maka yang diucapkan awal tentunya adalah ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik, bukan ucapan-ucapan yang kotor atau perkataan yang batil ya. Sehingga kemudian kalau dia dibiasakan dengan berbahasa yang baik, berbahasa seperti bahasa di Al-Quran itu, ya kalimatnya dengan orang lain nanti akan lembut gitu. Atau bahkan ya nek pas ketemu, emang Quran nggak bisa tegas, keras, pedas, bisa. Wailakum. Nanti ya kalau ketemu pas orang kok ini kudu dipedesi ya dipedesi kan gitu ya. Itu Masya Allah. Kemarin ya dapat berkah bisa berkunjung sama Kiai itu, beliau menyebutkan, ente mau cara apa? Cara hukum atau cara preman? Kita selesaikan di sini. Maksudnya Kiai sama ngono gitu ya. Kiai sama ngomong ngono ya. Iya, sapu wis ireng aku. Wah ini bener gitu ya, dikumpulin itu. Jadi katanya di situ daun itu banyak pencurian tapi dibiarkan. Nah ketika ketangkap sama Kiai, terus Kiai menginstruksikan jangan dilepaskan sebelum saya datang. Satu yang ketangkap itu disuruh ngaku siapa temennya, ya dipanggil semua. Ya kan yang ini kalau nggak dikerjain nggak ngaku kan ya. Nah itu dikerjain sama Ustaz Budi itu, digebrak mejanya, diintimidasi sampai kemudian kumpul. Bahkan katanya satpamnya itu ya sebenarnya pengen bebasin mereka tapi nggak bisa kan, satpamnya akamsi toh, anak kamu itu juga di macam-macam awas gitu. Ini Masya Allah, ini tadi ya bahasa itu Masya Allah, kalau ya kita lihat Kiai berarti ya harusnya begitu itu ya, kalimatnya tepat kepada siapa. Kalau memang yang dihadapi preman ya kalimatnya preman. Tapi kalau yang dihadapi misalnya Utsman bin Affan, Rasulullah SAW malu gitu ya kepada beliau. Maksudnya berarti kalimatnya tentunya nggak sama kayak kalau ketemu dengan preman. Jadi ini 3 karakter. Sepertinya ini dulu ya, sudah jam 9. Pembahasan di tamyiz ini, setelah kita mengetahui 3 karakter khusus ini, pembahasan selanjutnya sebenarnya adalah bagaimana Islam mengarahkan 3 karakter yang ada pada anak usia tamyiz ini, arahnya kemana aja. Ini diarahkan ya, dan kemudian nanti yang terakhir, aplikasi yang bisa kita lakukan ketika anak di fase tamyiz ini apa, ini juga insya Allah akan dibahas dalam kitab ini. Ini dulu yang bisa disampaikan untuk menjadi pembuka, dan semoga bersemangat. Karena biasanya diputus di tengah ini kan, kalau anak-anak sudah mau pulang itu, nggak mau lanjutin kan gitu. Tapi kalau bapak-bapak kayaknya tetap pengen pulang kan gitu. Bahkan tadi kan ya udah kenyang, terus ini mungkin ngobrolnya lebih lama gitu ya. Siapa tahu ada hal-hal yang nanti bisa lebih didiskusikan ya, untuk mempertajam yang karakter ketiga itu, insya Allah lebih bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas penyampaian mengenai usia tamyiz ini. Moga silakan ayah-ayah yang ingin bertanya. Satu, kita terima 3 dulu barangkali. Ada lagi selain beliau? Ada lagi? Oke, 2, Pak siapa gitu ya? Maaf saya nggak bisa pasal itu ya.
Apa saya memang sudah bermasalah. Usia. Satu lagi. Hati-hati loh Pak, nanti kalau nggak bisa bedain istri. Mataku sudah nggak tahu. Tak kira ya, satu. bisa ya kalau istri. Jadi dua kata-kata. Ada satu lagi barangkali. Termin pertama ini. Pak Febri batuk-batuk kayaknya. Dua namanya. aja Pak. Oh ya, dua aja. Oh 3 ada Pak Fahri. Oh Pak Fahri, oke, 3 oke. Insya Allah 3 dulu. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamat angkatan 6. Angkatan 6 Pak Tama. Putranya siapa namanya Pak? Uwais Uwais. Abu Uwais. Barakallahu fikum. Silakan. Saya mau tanyakan adalah karena memang anak saya masuk di usia tamyiz ini. Alhamdulillah pas. Pas sekali Ngajinya pas. dan sekarang sedang mode wangsulan, Pak. Wadulan. Wangsulan ini jawab. Oh, jawab bales. Masih. Kandani Kandani malah malah bales. bantah. Bukan lebih ke ngeyel, tapi ngeyelnya tuh dia punya argumen. Ngeyelnya syar'i kan ya? Iya, argumennya tuh Argumennya masuk akal nggak? Iya, Lebih. bedanya kutab tuh begitu sama yang lain. argumennya lebih mengerikan loh. Apa? Ngeyelnya argumennya itu lebih kuat sekali. Ini saya aja malah belum jawab apa ya. Berarti antum perlu berguru kepada guru yang lebih. Itu dan Iya. ingin tahu batasan ketika anak itu seperti itu, Mm-mm. apakah kita tuh harus menang, dalam artian menang tuh memenangkan argumennya Enggak. atau mengalah, Ya. atau mungkin ada sesuatu yang pengarahannya tuh kalau dikasih tahu, nak ayo nak sholat nanti aja lah, nanti juga pas berangkatnya waktu udah mau komat. Oh iya. Jadi ada argumen ya kan. Terus kemudian subuh nak atau sholat dulu nak, kan aku belum balik, nanti aja lah, gampang. Gitu ya. Dalilnya kok ngerti ya. Jawabannya kayak rata-rata sama. Saya yo bener sih, tapi yo salah. Akhirnya Tapi ya sama. harus sebagai orang tua tuh yang masih di fase itu, memang apakah kita harus memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa anak ini untuk kowe ndang sholat mau dipecut atau piye? Enggak sih. Atau kita cukup dengan 1-3 kali perkataan ayo nak sholat, ayo nak sholat, kemudian berhenti, ataupun ada teknik-teknik yang memang sebagai orang tua tuh ada batasan kapan harus ya wis apa udah kasih tahu udah gitu aja, atau adakah dalam contoh Nabi kita SAW memberikan apa ya, nasihat ke anak yang di usia tamis ini. Ya. Barakallahu fiikum. Langsung aja, Ustaz. Nanti. Nggih. Barakallahu fikum Abu Uwais. Tentang yang kasus-kasus menjawab atau wangsulan itu, orang anak dikasih tahu. Itu yang pertama sebenarnya adalah ketika kita memberikan sesuatu hal, perintah kepada anak itu, yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak dalam keadaan emosi gitu ya. Ya, karena kalau ini sudah terjadi, maka anak itu sebenarnya sudah nggak respect sama kita. Jadi ya malah wangsulannya lebih banyak lagi. Tapi harusnya ketika kita memerintahkan itu, bahkan tadi kita perlu seperti para anbiya yang kemudian lembut dengan anaknya meskipun anaknya ngeyel, bahkan bersama orang kafir kan gitu ya. Wahai itu tadi panggilan-panggilan baik. Mungkin bapak-bapak itu nggak tahu, bapak-bapak yang punya putri pernah nggak misalnya sama anak putrinya itu menyebutkan solehah gitu ya, misalnya nyebut anaknya begitu ya. Kan biasanya panggilan-panggilan biasa, kalando itu kan biasa ya, tapi ada yang lebih dari situ gitu ya. Anak soleh misalnya begitu, atau apa yang kemudian dia merasa dinaikkan gitu. Nah ini perlu, jadi sebelum merintah, sebelum apa itu kita perlu tahu kita dalam keadaan kondisi apa, kemudian kalimat yang muncul keluar itu kalau bisa kita angkat mereka, biasanya setelah itu mau. Kalau nggak mau, tetap nggak mau, maka memang perlu hal yang lain ya, tadi ada motivasi, ada apresiasi yang perlu kita janjikan. Nggak apa-apa, nanti kita akan tahu di aplikasi usia tamyiz ini bahwasanya para sahabat dulu ketika puasa Asyura, ya kan, itu mereka juga membuat anak-anak mereka puasa.
Tapi kadang mereka udah mulai ngeyel gitu, nggak mau, pengennya maem gitu. Terus akhirnya dibikinkan apa? Mainan. Dibikinkan mainan kan berarti dijanjikan apa? Mainan, diberikan mainan, ada hadiah, ada syahwat mereka yang selain makan dan minum itu yang lebih dari itu apa? Mainan. Ya jajan sebenarnya. Yang lebih dari itu jajan. Hanya poso kan nggak mungkin, poso malah dikei jajan. Enggak, tapi kalau tadi apakah pas kita memerintahkan bukan sesuatu yang puasa, dia suka jajan apa, hadirkan. Atau dia memang sedang bicara apa dengan temennya, pengen mainan apa, hadirkan. Ya tidak ya kan, maksudnya nggak perlu takaluf ya, memberat-beratkan diri ya. Para sahabat dulu ya mainannya cuma dari bulu-bulu dia apa, terus kemudian bentuknya mainan. Nggak perlu beli-beli, dulu nggak ada beli toko mainan, dulu nggak ada para sahabat. Ada nggak ya? Nggak tahu, ada mungkin kali ya. Lebih simpel aja sebenarnya. Tapi kalau memang bapak-bapak yo alhamdulillah lapang luas gitu ya, kok bisa lakukan. Itu insya Allah anak lebih mudah. Nah, terus kemudian kapan batasnya gitu ya? Batasnya nanti akan disampaikan di pembahasan ini. Antum sudah tanyakan batasannya ya, kalau 7 tahun memang kita hanya merintah. Perintah aja terus. Itu 1, 2, 3 kita masjid, ya kan? Terus kita pulang, Dok, nah Abi udah pulang dari masjid, kamu masih tidur, bangun, saatnya sholat gitu. Terus ya, udah sholat begitu diapresiasi, jangan sholat kok telatan. Ayo mau apalagi bapak tahu telat kok, malah. Oh iya bener ya anak ini kan gitu jadi. Enggak, pokoknya selalu diapresiasi, selalu dimotivasi. Yang gitu tuh udah lebih baik, udah bangun. Meskipun terlambat usia 7 tahun, pokoknya matahari belum muncul itu nggak apa-apa, apresiasi gitu ya. Tapi kalau udah muncul, wah itu kayaknya kita agak lebih sedikit keras nadanya mungkin ya. Tapi tidak boleh mukul kalau kemudian usianya masih 7. Matahari itu loh udah terbit, apa kamu nggak dapat pelajaran yang baik dari kutab? Nah, tapi kayaknya itu terakhir. Jangan gugah pertama terus sudah begitu, enggak. Itu mungkin sudah lewat 7 tahun, 8 gitu ya, itu anak kasihan 7 tahun dibentak-bentak itu sebenarnya kasihan. Kalau bisa mendapati senantiasa kelembutan dari kita. Ya kesalahan mereka itu masih batasnya wajar. Maka tadi kalau dulu Ustadz Elvin sampaikan, pokoknya batas minimal itu kita harus ada. Selama mereka sholat, alhamdulillah. Pokoknya kita harus lembut, harus tenang, apresiasi meskipun apa? Telat, tapi tetap sholat. Ya, mereka udah mendengar perintah kita dan kita udah menunaikan perintah Rasul untuk memerintahkan anak sholat. Begitu, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin bapak-bapak yang lain punya pengalaman, bisa saling bertukar pengalaman. Iya. Setelah Ustaz, Pak Tama, matur nuwun pertanyaannya. Mungkin putranya sering dengerin kajian tentang parenting ya. Jadi ilmunya tentang pendidikan anak itu udah lebih advance gitu. Jadi nanti wajib itu pas sudah balik gitu ya. Jadi disuruh tuh, saya belum balik kok Pak gitu. Oke, Pak Salihun silakan. Ustaz, maafkan saya angkatan 3 Ustaz. Angkatan 3, assalamualaikum Pak Salihun, silakan. Kebetulan anak saya juga namanya Wais yang nomor 2. Oh, Abu Wais. Sama Masalah. Ya Ustaz, yang pertama ini yang sedang marak juga di lingkungan anak-anak. Tentang kartu kan? Kartu. Kebetulan anak saya itu suka menjanjikan kartu. Menjanjikan? Iya, padahal anak saya tidak pernah beli kartu kayak Uno dan sejenisnya. Ya. Saya juga tidak tahu anak saya itu dapat kartu dari mana ya. Ya dari temennya Pak. Nah, kebetulan karena di sini kebetulan ada OTS juga sama-sama yang mungkin saya itu sering diberikan, terutama istri itu diberikan pesan dari anaknya teman-teman itu. Agar menyampaikan ke uminya Uwais, agar uminya Uwais menyampaikan ke Uwais bahwa Uwais menjanjikan sesuatu, ternyata kartu. Menjanjikan sesuatu itu ternyata kartu. Janji ke temennya untuk ngasih kartu gitu. Oh iya. Kalau Uwais sendiri itu nggak pernah diberikan kartu. Baik. Kartu. Lalu kami merasa kebingungan untuk memberikan dan kebetulan guru anak kami, guru Uwais itu saya sudah konsultasi ke beliau, tapi mungkin kan beliau
hanya lingkupnya satu kelas ya. Ini lingkupnya biar ke kelas yang lain karena ternyata anak saya menjadikan di kelas yang lain juga itu kan karena bestian itu ceritanya. Ya. Bakat sales ini berarti. Iya. Dan guru kami menyampaikan, guru anaknya menyampaikan agar orang tua itu jangan menyampaikan kepada anaknya bahwa ada tagihan kartu karena wallahu alam. Ya, Ini juga ingin saya sampaikan kepada OTS Semua. yang menagih gitu ya. Nah ini siapa ini? Ya artinya kalau anak saya itu kalau misalnya punya suatu emas satu gunung pun akan dijanjikan. Oh, gitu. Karena qadarullah anak saya itu nyun sewu nggih. Nyah-nyah. Kadang terlalu dermawan gitu kan. Apresiasi itu Pak. Ini nyuwun sewu Tat, bagaimana solusinya untuk kita sesama OTS biar kami juga tidak keberatan untuk beli kartu gitu Tat. Oh gitu. Terus karena memang kita nyun sewu tidak pernah sekali membelikan kartu anak-anak saya. Iya. Terus yang kedua Ustaz tentang batasan balik anak perempuan. Kebetulan di usia anak saya yang konuni itu anak saya di usia hampir 12 tahun belum haid. Nah, Sementara teman-teman yang usianya masih di bawah anak saya sudah mulai haid. Iya. Dan ini apakah Perlu tanya ke antum ini makannya apa ya? Satu. apakah anak saya juga termasuk sudah balik atau belum atau bagaimana penyampaiannya Ustaz? Oke. Nah, agar nanti bisa menyampaikan kepada anak saya karena kami sering mengatakan temanmu sudah balik loh, masa kamu masih kayak begitu gitu. Oh iya ini. Karena ini kan ya. Begitu Tat, yang terakhir Belum terakhir ada. ya ini yang ketiga Tat. Saya lupa. Yang ketiga kebetulan kalau anak saya di umur 10 tahun itu hadiahnya kan kadang minta ulang tahun. Oh. Karena nyuruh saya mungkin di antara OTS juga ada yang mau ulang tahun anak-anak. Ya. Jadi hadiah anak-anak saya itu kalau 10 tahun hadiahnya itu dalam kardus tapi isinya cambuk Tat. Ya agar anak saya kalau sholat itu ini loh cambuknya gitu Tat. Nah, atau apakah itu salah atau tetap harus dikasih kue gitu Tat. Terima kasih Tat. Oke, barakallahu fikum. Unik ini. Pertanyaannya Masya Allah. Yang pertama kartu, yang terakhir cambuk ya. Yang tengah apa tadi ya? Oh balik ya. Baik. Yang mudah aja dulu balik Pak. Jadi kalau anak memang usia 12 tahun belum balik, ya dia belum balik. Bahkan secara fikih nanti ketika kita membahas di fase balik, biasanya para ulama kalau tidak ada haid maka tumbuh rambut ya di sekitar kemaluannya itu, kalau itu tumbuh maka dinilai balik ya, dilihat ada nggak di usia 14 tahun 15 tahun ada. Kalau ada berarti kayak kemarin kamu udah kumisan dul, udah balik kamu ini ya. Pasti yang bawah juga ada kan itu. Kalau yang ini ada berarti yang bawah biasanya ada. Berarti 15 Pak. Kalau 15 itu kok belum balik berarti dia sudah dinilai balik. Ulama menyatakan itu batas usia. Kalau tidak terjadi muncul tadi ihtilam atau haid, tumbuh rambut, maka para ulama di usia 15 itu menyatakan oh ini sudah usia balik gitu. Kemudian kalau masalah kartu, dulu pernah kita membahas di PJ Syari itu masalah permainan. Jadi permainan itu memang boleh, apalagi di fase anak-anak, apalagi di fase tamyiz. Bahkan kisah Nabi Yusuf itu kan, kenapa Nabi bapaknya itu membolehkan? Tadi kan Yakub kan tidak mau kan ya, tidak boleh ya. Oh diajak main. Nah, diajak main itu boleh. Ada permainan. Permainannya apa? Lari-lari ya, kita pita umpet. Maksudnya lari cepat dan lain sebagainya itu permainan. Maka memang anak-anak ini di fase yang mereka bermain, maka boleh dong melakukan permainan-permainan. Nah, terus pertanyaannya kalau main kartu gimana? Boleh enggak? Gitu. Kan kalau zaman saya kartunya remi namanya. Domino, apa meneh? Gaplek itu kan ya pada domino. Tapi sekarang ada namanya Uno, ya kan? Nah Uno ini ketika kita bahas dengan teman-teman, kartu ini gue judi apa ora sih? Dan nggak ada gambar-gambar seperti remi kita dulu, ya kan? Ono rojo, ono menteri, ono apa gitu ya. Itu mungkin berhala-berhala kali ya. Nah, kalau itu kan cuman titik-titik atau warna-warna, angka dan warna.
Kalau itu bukan suatu hal yang untuk digunakan untuk keburukan, maksudnya ahli maksiat begitu ya, ya enggak apa-apa. Oh, berarti orang apa itu tuh kok kayak gitu ya. Mau kita aja nggak mudeng itu cara mainnya gimana sih gitu ya. Ada bapak-bapak yang paham mainnya Uno? Ada. Atau mungkin bisa disampaikan, maksudnya Uno itu apa begitu? Enggak, hah? Kayak domino ya. Menyamakan titik ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kan domino kan di baris-baris gitu. Itu juga. Oh, tapi ditumpuk. Tumpuk tuh. Jadi kurang lebih seperti mencocokkan angka dan warna lah kurang lebih. Itu biasa ada yang pakai duit nggak yang gitu? Enggak, Nggak ada ya? jauh ini enggak. Ya kalau nggak ada berarti nggak apa-apa Pak. Mau beliin, tapi kan banyak menjanjikan ini. Wah sih. Mungkin poinnya lebih ke yang itu Ustaz, dari Pak Soleh. Apa ini? Anaknya itu menjanjikan sesuatu yang sebetulnya dia nggak punya. Oh ya, berarti kalau masalah kartu pembahasan lain ya. Tapi kemudian bagaimana anak ini kok senang menjanjikan? Ya itu mungkin nggak tahu Pak ya. Apa nyontoh bapaknya atau ibunya? Bapaknya emang Sering menjanjikan. Kalau alhamdulillah menjanjikan dipenuhi kan oke. Ya, cuman anak ini ketika menjanjikan memang dia tidak seperti bapak dan ibunya. Disampaikan, difahamkan kepada anak. Nah, kalau kamu menjanjikan sesuatu kepada anak yang lain terus kamu tidak memberikan, itu bisa kategorinya nanti berdosa loh. Jadi hati-hati ya kalau kamu menjanjikan. Jadi ini kepada yang dalam, secara dalam yaitu Uwais. Dinasihati seperti itu. Adapun teman-temannya Uwais itu sudah kayak punya ala nek sing Uwais ngomong itu ya bukan ngomong oh, dia pendusta, bukan. Karena memang aslinya dia itu lomo tapi pas randuwe begitu. Ora baru nggak diberiin sama bapak ibunya sehingga terus kemudian nggak bisa. Itu kalau dia punya, kata bapaknya tadi punya mesti dikasih. Itu masalahnya enggak. Jadi teman-temannya harus paham. Oh, nek ono ya ono, nek ora ono serasa ditunggu gitu. Nah, ini maksudnya teman-temannya juga harus dipahamkan sebagaimana dulu ketika di Mesir itu ada kalimat yang tidak boleh secara syar'i untuk diucapkan, wan nabi. Jadi dia bersumpah atas nama nabi, ini nggak boleh. Tapi ternyata itu sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Anak ceprol itu ngomong wan nabi, dan dia nggak tahu apa arti wan nabi. Dia nggak belajar nahwu, wawunya itu wawu kosam, sumpah. Kemudian wan nabi itu berarti dia mesti kasroh kan gitu ya, mabni berarti, atau itu sumpah, itu nggak paham kalau itu sumpah. Jadi anak itu nggak paham kalau itu ternyata sumpah selain dengan nama Allah, itu nggak boleh. Tapi ternyata kebiasaan ini terbawa sampai dewasa. Maka dulu di suatu daerah yang saya tinggal itu ada ulama yang sampai kemudian mengatakan berfatwa itu nggak apa-apa karena itu bukan dimaksud. Karena sudah sejak kecil masyarakat semua ngomong begitu. Tapi beliau menyampaikan bahwa hukum yang melafadzkan kalimat yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi terus kemudian orang lain supaya tahu, oh masyarakat sini tuh nggak mudeng, maksudnya wan nabi itu sumpah apa enggak. Nah begitu berarti yang lain maksudnya selain Uwais tadi itu dipahamkan seperti itu. Mungkin dia pengen beri tapi tadi itu kalimat yang bukan janji sebenarnya. Kalau ada tak kasih, kalau nggak ada ya nunggu ya. Kalau nggak nunggu lama ya nggak ada berarti. Itu yang pertama atau yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga tentang cambuk. tahun, yang kedua hadiah. Hadiah cambuk. Baik. Kalau hadiah itu jangan yang menakutkan, Pak. Hadiah itu yang menyenangkan gitu ya. Jadi membuat orang termotivasi. Tapi cambuk itu perlu diberikan, maksudnya dipampangkan, bukan menjadi hadiah ya, tapi memang menjadi sesuatu yang alat untuk menghukum. Gitu ya. Itu kan kayak prank toh berarti, Pak. Wah, malah dikerjani karo bapakku. Awas ya Pak ya, sesuk nek ulang tahun tak. Misalnya nih Pak ya, jadi malah balas-balasan enggak. Adapun masalah ulang tahun kita semua tahu bahwa kita tidak memiliki tradisi dan adat ulang tahun ya. Kalau mau memberi hadiah ya hadiah itu diberikan tahabu. Bahkan sering jangan nunggu setahun sekali. Pelit banget ngasih hadiah cuman setahun sekali. Ya, ada momen-momen apa, dan ini justru kesempatan bagi bapak-bapak. Anak kok bisa setengah jus, kasih hadiah.
Anak kok bisa 1 juz, kasih hadiah. Anak bisa lebih lagi. Pokoknya setiap fase itu jangan lepas dari hadiah. Itu kalau terus anak ngapal berat begitu, terus mencapai masya Allah luar biasa, terus kita menang-menang baik gitu. Itu eman, Pak. Eman. Bahkan dulu pernah kita rekayasa di Semarang itu, ya, dia masya Allah luar biasa apalanya, dapat hadiah, tapi di kelas itu ya. Tapi itu kita udah kontak sama bapak ibunya, Pak, Bu, ini anak ini masya Allah luar biasa. Kayaknya perlu dikasih hadiah. Nanti di kelas kami pengen begini begitu. Bapak mau ngasih hadiah apa untuk anaknya? Gitu. Dibawa sama gurunya, terus kemudian dikasih di kelas itu. Nggak ngerti kalau itu sebenarnya dari bapak ibunya. Itu. Tadi, wah masya Allah ya guruku. Kan jadi begitu. Kayaknya ngasih gurunya, padahal itu udah tadi kong kali kong sama orang tuanya. Bahkan itu juga mendidik kemudian, masya Allah ya, aku nanti kalau jadi guru seperti guruku. Kayak Ustadz Budi itu terkenal kemarin katanya Ustadz Voucher. Ustadz Voucher, karena apa? Nggak biasa beliau keluar terus ngisi. Itu ternyata di depan pintu gerbang madrasah itu ada masjid atau musola. Itu beliau diundang, yang datang kecamatan banyak. Tapi qadarullah kata beliau, anak saya lahir, punya anak lagi. Ustadz Budi punya anak lagi kan dari kan gitu ya. Abdullah lahir, ya kan nggak bisa. Akhirnya yang disuruh ganti siapa? Ustadz Ja'far. Wah, misi apa, Kiai gitu? Ayo guyon bae. Pokoknya ngomong apa sidik-sidik hadiah, ngomong apa sidik-sidik ini hadiahnya gitu. Ah bener. Sincang denger Ustadz Ja'far yang tanya, Bu, Pak, Yahudi itu baik apa buruk? Buruk. Nah, kasih hadiah. Ini voucher. Voucher 100.000 kasih. Ternyata voucher yang dihabiskan Ustadz Ja'far itu 100.000 satu vouchernya itu sampai 10 juta. Sincang lah, mosok Ustadz Budi kok voucher 1 juta ya nggak mungkin lah, Kiai gitu. Wah kok kakean gitu. Ya enggak, Kiai kok 1 juta nggak mungkin, Kiai 10 juta. Nah setelah itu diundang di tempat lain, kecamatan lain kan. Yai ngisi di kami, jangan lupa vouchernya. Itu masya Allah. Jadi Ustadz itu ragur meresahkan masyarakat. Jadi seneng itu, sing itu. Oh jadi Ustadz itu kayak itu, dikit-dikit voucher. Tadi seneng kan, jadi muridnya seneng. Intinya tadi kalau hadiah itu membuat orang bahagia, senang. Bukan malah justru mikir. Senang. Dan kemudian, tapi cambuk itu perlu. Dan masalah ulang tahun kita semua udah tahu, itu bukan adat kita sebagai seorang muslim, bukan kebiasaan orang muslim untuk melakukan ulang tahun, meskipun kemarin itu Kiai Budi ulang tahun. Kemarin pas kita datang ke sana itu kita nggak ngerti kalau Kiai ulang tahun. Juga nggak ada istimewa, padahal itu di rumahnya. Nggak ada perayaan apa, nggak ada bingkisan apa gitu ya. Yang banyak doa. Maksudnya ternyata ada di grup Bejasar itu menyampaikan bahwa ini tanggal kelahiran beliau, terus kemudian didoakan dan sebagainya. Tapi terus nggak ada tiup lilin, lempar apa? Telur. Masih ingat antum? Nggak ada. Berarti nggak ada ya Pak Solihun, maksudnya ulang tahun jangan kita biasakan kalau mau ngasih hadiah. Kita momennya pas ini, kita banyak sekali punya momen-momen untuk ngasih hadiah ke anak kita. Apakah di Parade Tasmi, apakah di Mukhoyam kemarin, apakah di hafalannya, apakah di akhlaknya, dia punya apa gitu tuh. Nah, pripun? Kalau balik di dari apa? Katanya belum hari. Ya. Hadiah apa? Apa aja kembali. Oh. Wah itu iya, jangan cambuk kan ya Pak ya, jangan cambuk, tapi sesuatu yang membahagiakan. Gitu ya. Betul Pak Solihun. Ya. Jadi ayah-ayah sekalian yang putra-putranya dijanjikan kartu oleh Wais, ya, jangan lagi ke Pak Solihun ya. Kita tahu situasinya sekarang. Oke, berikutnya Pak Fahri. Ya, silakan Pak. Bismillah Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Fadal. Tentang yang perkembangan di kualitas bahasa tadi Ustaz. Kualitas bahasa. Apakah di fase tamyiz ini waktunya untuk belajar
bahasa asing, misalnya bahasa Arab atau bahasa Oh, Inggris, iya. Ustaz? Atau bagaimana Ustaz maksudnya? Baik, barakallahu fikum. Ini adalah fase awal tamyiz. Itu secara kosakata dia mampu menampung lebih banyak daripada sebelumnya. Bahkan dia banyak tanya sejak usia 2 tahun, ya kan? Usia 2 tahun itu ini apa, Bi? Ini apa, Bi? Udah ditanyakan, tanyain lagi. Karena belum paham. Maksudnya apa yang disampaikan abinya itu belum dipahami, tapi dia apal katanya. Apal kata itu. Nah, ketika usia tamyiz, dia sudah bisa menggunakan kata itu. Sudah bisa pinter memahami kata itu punya makna. Ya, usia 7 tahun kan kalau membaca sudah paham kan? Mulai dilatih. Paragraf ini atau satu kalimat ini maknanya apa? Itu sudah dia bisa memahami. Nah, kalau masalah kemudian kapan, oh ini beda nih. Apakah menghafal Quran dulu atau belajar bahasa Arab dulu? Nah, ini memang metode yang pendahulu kita yang soleh dulu itu berbeda metode. Kalau di Andalusia itu bahasa Arab dulu sebelum menghafal Al-Quran. Tapi kalau di negara-negara yang sudah berbahasa Arab itu menghafal dulu baru kemudian belajar bahasa Arab. Ya, maka kita kadang ketemu orang Mesir nggak bisa i'rab. Tapi orang Indonesia pinter banget i'rab, tapi belum hafal Quran. Jadi memang perlu penggabungan dua hal ini. Nah, maksudnya apa sudah belajar bahasa? Ya belajarnya tidak seperti belajar yang sudah expert ya, advance, enggak. Tapi pembiasaan mendengar. Kalau anak kecil itu Masya Allah enggak usah diajari. Kalau Pak Fahri udah punya bayi usia, bayi, anak 7 tahun masih ada? 7 tahun? Oh 8 gitu. Itu antum bawa ke Yaman, ke tempat Pak Fadol itu. Udah tinggal 3 bulan, antum takjub dia pulang bahasa Arab. 3 bulan aja. Saya punya sepupu Belanda, udah gede, datang ke Mesir 3 bulan, cuman belajar bahasa Arab. Wah kok cepet mentok? Aku neng Indonesia sinau ora iso-iso. Dia cuma 3 bulan terus ngomong lancar temen. Itu udah gede, apalagi masih kecil. Terbukti kemarin siapa ya? Ada anak. Oh, nggak ada yang Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad sekarang anaknya lu gue gitu. Kagak gitu. Kagak. Biasanya gue bahasa Jawa kan gitu. Saya wah kagak lu gue. Itu anak itu dikumpulkan aja bahasanya berubah. Jadi mirip kencang semua. Iya kayak cawu tahu jadi. Ya dia kalau mau belajar bukan belajar secara bangku sekolah ya, belajar bahasa enggak, tapi itu belajar dia mengamati bahasa yang diungkapkan sekitarnya. Dan baik alhamdulillah kalau bisa dibiahkan dengan bahasa Arab. Itu baik sekali. Ya Allah taala a'lam.